Kalau dia nyeri di tungkai kemudian dielevasikan begini, pasien merasakan enak atau nyaman. So, kamu mikir ini apa? Ya, pintar. Berarti dia venous disease ya. Karena dia dielevasikan, dia nyaman. Kan tadi jebembeng air. Kemudian dielevasikan, airnya di sini kan. Terus nyerinya berkurang. Berarti dia mengidap PPD. Oke. Nah, next. Sorry, play. Ya. Itu dangling itu menjuntai. No, menjuntai. Digantung. Setelah digantung begini dia nyaman. Berarti dia PAD. Karena dia nggak bisa ngalir ke bawah. Gitu ya. Nah, tetapi kalau PVD di dangling begini bakalan sakit. Ya toh? Benar nggak? Karena dia nggak bisa naik atas. Itu dimaksud dengan various explanation. Oke, satu ya. Kemudian explanation of pain ya, pain. Pada saat dijuntai begini, dia nyaman, berarti PAD. Tapi PAD kalau dielevasikan nyaman nggak? Sakit. Nah, sakitnya itu akan seperti tertusuk-tusuk kalau PAD. Rasanya PAD itu tertusuk. Suruh jalan jauh, jalan lama atau berdiri lama, dia nyerinya tanah. Kalau kita palpasi, suhu pada PAD, suhunya apa? Cool, dingin. Tapi kalau PVD hangat, bukan panas ya mas, hangat, warm. Oke. Kemudian ada beberapa hal ciri. Kalau PAD kulitnya itu nampak kering, kemudian bersisik atau scalding, kemudian pecah-pecah atau cracks, dan kulitnya sangat tipis. Kelihatan pada saat kita begini kan dia akan rusak. Dan tidak ada muncul hairless. Hairless berarti rambutnya banyak yang rontok. Oke ya? Tidak ada seperti itu. Jadi kalau kita touch aja dia hanya hangat. Rambut masih seperti normal. Cuma karena dia bengkak ya kalau PVD ya. Oke. Ada bengkak. Bengkaknya itu tidak harus di sini di ankle, tetapi bengkak bisa juga di ekstremitas tungkai atasnya. Sekali lagi, bengkak itu tergantung dari oklusinya di mana. Kalau oklusinya misalnya di venous iliacus, berarti sini bisa bengkak. Venous femoralis sini bisa bengkak. Tergantung di mana letak oklusi. Bu tahu oklusinya di mana pakai apa? USG harus ultrasonografi. Pakai Doppler teknik. Kalau isografi nggak bisa detek oklusi di mana. Yang bisa detek hanya USG ultrasonografi. Nanti ya, nggak bisa dilihat kalau oklusi di mana. Dokter aja nggak bisa melihat. Dia pakai alat namanya ultrasonografi Doppler. Mata batin. Karena bukan dukunnya di sini ya. Oke. Kemudian pada arteria maka akan terjadi penebalan kuku. Kuku ini akan menebal. Ya. Kenapa? Karena tidak terjadi desquamation, pengelupasan. Kenapa? Itu ya. Kemudian warnanya sudah jelas. Kalau warna di vena, warnanya itu apa? Brownish. Coklat kehitaman. You see brownish? If you want to eat brownish, so this DVD. Oke. Alright. Ya, tuh lihat ya gambarnya kehitam-hitaman, coklat kehitaman itu yang bikin. Next, Mbak Gel. Oke, ini sudah sama ya, sama. Nah, strength of pulse. Strength of
pulse. Kalau dia PAD, pada saat kita palpasi pulse itu denyut ya. Denyut, kalau di tungkai itu ada dua denyut, dorsum pedis, arteria dorsum pedis, sama arteria tibialis anterior. Ini adalah dorsum pedis. Ya, dari jempol di sini ya, ini dorsum pedis. Nah, langsung dapat saya. Ya, kalau ini adalah PAD. Kalau PAD tidak akan bisa terpalpasi, hilang itu pulsnya, melemah sampai dengan hilang. Tetapi kalau PVD masih tetap bisa dipalpasi, ya, karena kan dia hanya superficial, gitu ya. Ini bagus, nggak PAD. Oke, kalau vena, PVD normal ya, masih bisa dipalpasi ini arteri. Oke, walaupun dia bengkak, tetap masih bisa dipalpasi. Apa tadi arterinya? Dorsum pedis sama tibialis. Salah. Oke, next. Apa sih? Nggak ada. Sebelah kan sebelah Mbak. 47. Jadi 412 deh. 412 Sebelah. Nah, ini Rinjal. No. Next. Oke, L. Location and appearance. Jadi lokasi ulkusnya berbeda kalau PAD itu berada di end of tooth, ujung jari kaki. Satu, kemudian dorsum pedis, kemudian malleolus lateralis. Nanti ya, itu arteri. Ciri khasnya hanya dia luka itu berada di daerah lateral. Pada umumnya terjadi di 3 tempat itu: ujung jari, pedis, malleolus lateralis. Tetapi kalau vena, dia terjadinya di bagian media, ya, daerah medial part of legs, biasanya medial ankle, ya, ke atas, tergantung oklusi, dan pasti ada bengkak. Oke, kalau arteri tidak ada bengkak dan ulsernya atau ulkusnya, korengnya itu kering tapi infeksi. Kering tapi infeksius. Ngerti ya? Oke. Next. Habis ya? Vessel. Nah, udah habis. Oke, nah ini dulu. Oke, nah ini arterial. Lihat ya, Musila udah bilang bahwa luka hanya di tengah itu bentuknya teratur kan? Nah, yang di tengah itu berwarna merah muda sampai dengan merah tua, tergantung kedalamannya, tergantung kedalaman luka. Kemudian pinggirnya itu ada namanya nekrosis, berwarna hitam. Ya, ada garis tegas yang membedakan antara luka dan tidak luka. Kemudian pinggirnya itu pale, berwarna merah muda dan pale itu pucat. Ya, dan orang-orang yang mengalami PAD kulitnya ini pucat, kering pucat. Ya. Next. Nah, ini PVD, tidak beraturan ya lukanya ya. Lukanya itu enggak bulat, tetapi dia itu kemana-mana. Dan sekitarnya itu akan berwarna brownish itu tadi. Ya, brownish. Dan dia itu basah kulitnya. Ya. Ulsernya itu basah, keluar terus cairannya. Karena apa? Karena bengkak itu tadi. Sehingga dia mengeluarkan kayak, bahkan saya punya pasien sampai netes-netes itu cairannya. Perban selalu diganti terus. Pasien Musila bermacam-macam ya, orang-orang DM gitu ya. Nah, ada yang ulkus diabetikus dibuka set semuanya, ada setnya. Saking infeksius dia. Mau nggak mau ya Musila semua yang ini, drainage, membersihkan, ya pakai handscoon tetap ya. Karena saya belum, tidak. Dia infeksius saja, dia infeksius di sini. Jadi dia ditumpangi.
Jadi dia angiopati iya, neuropati iya. Jadi dua-duanya. Pas mereka tidak akan manggil nursing, ya fisioterapi semuanya akhirnya. Jadi kamu harus ahli dalam bidang drainage atau bidang debridement, bagaimana membersihkan kasar, kemudian exercise dan sebagainya. Gitu ya. Oke, jangan jijik. Jijik ya gimana? Nggak dapet duit kan? Cuannya nggak bunyi. Next, nggak ada. Kemudian pemeriksaannya. Bagaimana kita mendeteksi pasien ini suspek PAD, PVD atau tidak? Suspek, saya bilang suspek. Ya, karena fisioterapi itu tidak ada alat yang khusus untuk mengetahui ada oklusi di mana. Kecuali kita belajar ultrasonografi loh. Kalau di negara lain seperti Thailand, dulu saya S3 belajar ultrasonografi. Kalau di sini kan USG-nya yang memeriksa kan si dokter. Kalau di Thailand yang memeriksa si fisio. Itu bedanya. Maka sekolah di luar kami nggak bisa dipakai di sini. Maklum aja ya. Ya buat klinik sendiri. Kalau klinik sendiri kan klinik mandiri boleh. Boleh. Ultrasonografi yang berdiagnosis. Keren loh ya. Oke. Nah, salah satu tes yang bisa kita gunakan adalah ABI. ABI Umi. Oh, you so serious. Ankle brachial index. Oke, ankle brachial index. Ini Mbak Angel. Jadi ankle brachial index merupakan perhitungan perbandingan antara sistol ankle ya. Sistol ankle dibagi sistol lengan. Sistol lah bilang, saya sistol. Kalau sistol berarti yang atas atau yang bawah? Atas, duk pertama. Itu sistol ya. Sistol. Rokok enggak? Oh, kayak si Riza tadi enggak gitu. Ya sama lah. Tarikan Adiknya nih Bu. Adiknya. Oh iya kan. 11-12 kan. 11. Rasal. Oke, kalau mengukur tekanan darah ini pompa tidak boleh menekan ya. Batasannya adalah harus 3 meter ke atas dari fossa kubiti. Namanya fossa kubiti kan. Harus 3 jari ke atas. Ya, ini juga harus, ini dorsum pedis 3 jari ke atas. Ya. 120. Oke, kita lihat sistemnya. Harusnya yang bawah lebih Di sini dia seminggu bisa. Seminggu sekali orang tahu. Tidak hijau. Kalau saling terus sebagai dari sesuatu. Si kotak nasi. ya bentar kan. Janji berarti. Tiga peluang yang selalu pada 134 ya, 134 bagi 120 berapa? 120. Oke, dikatakan dia PAD jika pembagiannya kurang dari 0,9 ya.
0,9 berarti dia sudah dikatakan PAD. PAD tapi kategori ringan. Ya. Kalau yang berat itu jika kurang dari 0,40 hasilnya. Ya, dikatakan severe PAD. Oke. 1,1. Ada pertanyaan?